Engkau menyatakan, ya Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadamu. Saat ini kami datang, Tuhan, karena sebagaimana adanya kami, letih lesu, berbeban berat, kami datang kepadamu, Tuhan, karena kami sungguh meyakini kasih-Mu lah yang sungguh akan meneguhkan dan menguatkan kami, memulihkan kami sebagaimana yang Engkau ingini. Bahkan Tuhan, kami senantiasa disadarkan beban berat dosa saja sudah Engkau lepaskan melalui apa yang Engkau lakukan dalam karya kasih-Mu yang besar di kayu salib itu. Karena itu Tuhan, kami sungguh meyakini beban apapun dalam hidup kami, ketika kami senantiasa menyatu di dalam dan bersama dengan-Mu, kami sungguh akan dimampukan untuk menghadapinya. Karena Engkau adalah kasih adanya, sehingga hidup kami senantiasa diluapi dengan rasa syukur yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan, karena semuanya itu sebagai tanda cinta kasih-Mu yang senantiasa membaharui hidup kami dalam anugerah pengampunan yang tiada pernah ada habisnya. Berikanlah kepada kami Tuhan, karena Engkau akan menyatakan semuanya ini melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan dan hamba-Mu yang mendengarkannya. Semuanya tunduk Tuhan dalam kekuatan kasih karunia-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita membuka bagian Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari secara berbalasan kita membaca bagian perikop ini. Saya membaca bagian ayat yang genap dan jemaat sekalian membaca bagian ayat yang ganjil. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya."
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih, 2 minggu setelah Paus Fransiskus menjadi seorang paus, satu pemimpin tertinggi Katolik di dunia ini, dia melakukan tindakan pembasuhan kaki. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dihormati? Kepada orang-orang kaum pejabat yang terpuji? Tidak. Dia pergi ke penjara, tempat narapidana, dan tempat narapidana yang masih muda. 12 orang seperti Yesus melakukan pembasuhan kaki, tetapi secara radikal Paus Fransiskus menyatakan hal yang berbeda. Yang biasanya dibasuh 12 orang laki-laki, tidak semuanya yang dibasuhnya laki-laki. Ada yang perempuan. Semuanya tidak seusia beliau. Beliau berusia 76 tahun, tapi anak-anak muda. Dan semuanya bukan dari kalangan Katolik atau Protestan, Kristen, tapi ada juga dari kalangan non-Kristen. Satu tindakan yang sungguh kita meyakini, jemaat yang terkasih, itu semua dilakukan dengan landasan kasih. Karena ada kasih yang begitu besar, sekalipun beliau seorang paus, tapi beliau mau menyatakan tindakan pembasuhan kaki tersebut. Memang jemaat, kalau kita mengingat lagi tindakan pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada muridnya, setiap kali peristiwa tindakan pembasuhan selalu menyentuh hati, bukan? Dan ini juga yang dihayati oleh seorang perempuan tanpa nama, tanpa kata, hanya disebut sebagai perempuan yang berdosa. Dia lakukan tindakan pembasuhan ini dengan cara yang luar biasa dalam landasan kasih dan kerendahan hati, yang sungguh kalau tadi kita menghayati dalam bacaan, sungguh apakah jemaat yang terkasih tersentuh dengan tindakan kasih yang luar biasa dari perempuan tanpa kata, tanpa nama ini yang berdosa, justru dari apa yang dinyatakan, menyatakan tindakan kasih yang sungguh di depan Yesus, persembahan diri yang sejati. Betapa tidak kalau tadi kita langsung mengingat ketika perempuan ini mendengar, oh Yesus diundang duduk makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon, apa yang langsung dia lakukan, jemaat?
Dia mendengar dan kemudian dia membawa buli-buli. Kalau kita mengingat kembali, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Dia menangis. Ia pergi berdiri di belakang, tidak di depan Yesus, di belakang, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya, membasahi kaki Yesus bukan dengan air yang biasa, tapi dengan air matanya, dan menyekanya dengan apa? Dengan rambutnya, bukan dengan kain biasa, tapi dengan rambutnya, mahkota seorang perempuan. Kemudian dia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Jemaat yang terkasih, memang betul pada zaman itu ada 3 bentuk keramahan yang memang seharusnya dilakukan oleh sang tuan rumah kalau mengundang tamu. 3. Yang pertama, menyediakan air dan pelayan. Jadi bukan sang tuan rumahnya, tapi ada pelayan yang khusus untuk membasuh kaki para tamu. Yang kedua, menyambut tamu dengan meletakkan tangan di atas bahu dan menciumnya sebagai simbol keramahan, perdamaian. Dan yang ketiga, meminyaki kepala tamunya itu dengan minyak wangi atau dupa yang harum. 1 di antara ketiga itu tidak Simon lakukan. Tapi perempuan tanpa nama, tanpa kata itu, yang adalah perempuan berdosa, melakukannya bahkan lebih dari yang biasa. Dan Yesus memang membuat pembedaan ketika Simon tidak melakukan itu. 1 dari ketiga hal yang biasa dilakukan pada saat itu. Karena kalau kita melihat tadi, kata Tuhan, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada berhentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Jemaat yang terkasih, apa yang membuat pembedaan itu bisa terjadi? Dengan sikapnya yang demikian berani, sang perempuan yang berdosa ini menjumpai Yesus disertai dengan tindakan kasih yang luar biasa. Karena dari tindakan ini dia mau menyatakan, "Aku bukan siapa-siapa." Orang banyak sudah terbiasa menyingkirkan aku, menolak aku, menghina aku, memandang aku sebagai orang berdosa. Aku bukan siapa-siapa. Aku membutuhkan Yesus. Aku membutuhkan Engkau. Jemaat yang terkasih, dunia yang diwakili oleh orang-orang, termasuk pada zamannya, telah menyingkirkannya. Karena stigma, karena cap yang telah melekat pada dirinya, dia adalah orang yang berdosa. Dengan perkataan lain, kalau secara dalam kita menghayati bagian ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, ada satu komunitas, ada satu kelompok yang merasa diri sebagai orang-orang yang lebih tidak berdosa dari yang lain. Komunitas yang sangat eksklusif, yang diisi dengan orang-orang yang merasa diri lebih layak, lebih benar, lebih baik, dan dengan mudah menghakimi orang lain sebagai orang yang lebih berdosa dari dirinya.
Dan Yesus merobohkan kelompok eksklusif ini. Pandangan yang mengeksklusifkan diri yang diwakilkan oleh si tuan rumah, orang Farisi yang bernama Simon. Ketika tindakan kasih itu dinyatakan oleh perempuan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, apa reaksi dari Simon? Sehingga saya bisa menyatakan demikian. Karena dikatakan tadi, ayat yang selanjutnya setelah perempuan itu melakukan tindakan kasih yang luar biasa. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, ngerasanin gitu ya kalau orang Jawa bilang. Dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Pertanyaannya, apakah Simon bukan orang berdosa? Bukankah semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama-sama orang berdosa? Memang jemaat yang terkasih, seseorang mencatat kata Farisi. Kata Farisi itu dari bahasa Ibraninya itu perusim. Artinya terpisah, tersendiri. Maunya terpisah, tersendiri karena merasa diri lebih dari yang lainnya. Oh, tidak mau dicampurkan karena yang lain itu lebih berdosa dari dia. Kamilah yang paling benar. Apakah Yesus menyetujui pandangan yang demikian? Tidak. Sehingga Yesus lebih menegaskan kembali melalui cerita perumpamaannya. Seperti orang yang berutang 500 dinar dan 50 dinar. Siapa yang lebih merasa dikasihi ketika semua utang ini dilunasi? Maka Simon langsung menjawab, oh, orang yang berutang banyak tadi. Dan kata Yesus, tepat katamu. Tapi Yesus merasakan, Simon gak merasa kalau perumpamaan itu ditujukan bagi dirinya. Sangat memprihatinkan jemaat. Arogansi diri, kesombongan rohani, memang tidak menempatkan diri seseorang merasa diri sama-sama sebagai orang yang berdosa. Dalam kelemahan, keterbatasan dirinya, malah justru dengan mudah menghakimi orang lain. Jemaat, melaluinya Yesus mau mengatakan bahwa entah besar dosamu, entah kecil, aku mau mengampunimu. Aku mau mengasihimu sebagaimana adanya kamu. Menerimamu. Karena pengampunan yang sejati inilah yang senantiasa terus diberlakukan kepada umatnya. Kita bisa melihat, jemaat yang terkasih, pengampunan yang seperti inilah yang dirasakan oleh perempuan tanpa nama, tanpa kata yang berdosa ini. Atas apa yang Yesus lakukan bagi dirinya. Dia tidak pergi sana. Oh, aku tercemar kalau engkau menyentuhku. Oh, siapa kamu? Kok bisa-bisanya berani seperti pemikiran Simon? Tidak, jemaat. Tapi dia malah memberikan contoh ini buat Simon. Yesus menyatakan bahwa hal yang penting untuk kita sadari juga sampai pada saat ini. Pengampunan mendahului perbuatan atau tindakan kasih. Oleh karena kita sudah diampuni, jemaat, maka sebagai syukur kita atas pengampunan yang Tuhan anugerahkan adalah tindakan kasih. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh perempuan tadi. Kecuali saudara dengan saya merasakan diri seperti Simon, orang Farisi.
Ingat yang Paulus juga pernah nyatakan. Mari kita buka dari surat Paulus kepada Timotius. Saya bacakan bagi jemaat sekalian. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 15. Mengatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus justru dengan berani menyatakan, aku yang paling berdosa. Jemaat yang terkasih, saudara sekalian, buah karya kasih Paulus melalui surat-suratnya bagaimana sudah meneguhkan dan menguatkan kita. Ini karena sungguh seorang Paulus merasa dosanya sebagai dulu penganiaya jemaat telah diampuni oleh Tuhan. Dan dia menyatakan tindakan kasih yang sungguh luar biasa. Tapi lantas bagaimana kalau kita membaca ayat yang ke-47? Karena itu jemaat yang terkasih, kita membaca bagian ini sungguh harus hati-hati. Karena apa? Karena di sini dinyatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat dosa. Jangan kita hanya membaca berbuat kasih. Jangan hanya kita membaca pada bagian ini saja dan memenggalnya saja seolah-olah kita diampuni karena kita banyak berbuat kasih. Tapi mari, kalau kita membaca pada bagian berikutnya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya, jemaat yang terkasih, pengampunan tetap lebih dulu dari perbuatan kasih. Jangan dibalik. Terlebih kalau kita membaca sampai ayat terakhir dari perikop ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iman itu tentunya adalah anugerah dari Tuhan. Iman itu yang senantiasa menyatakan bahwa aku telah diampuni bukan karena perbuatan baikku, bukan karena perbuatan kasihku. Kita mengingat karena apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kita buat. Karena perbuatan kasihnya di kayu salib, Dia telah mengampuni saudara dan saya. Tapi persoalannya, apakah kita merasa pengampunannya menjadi biasa-biasa saja? Tindakan kasih apa, jemaat yang terkasih, sampai saat ini yang terbaik Tuhan, yang aku nyatakan bagimu sebagai tanda dari imanku yang sudah engkau anugerahkan. Kalau Paulus ketika menyatakan juga dalam satu bagian, di bagian firman Tuhan Bapak Ibu, dikatakan bahwa engkau diselamatkan sungguh bukan karena apa yang ada padamu. Karena itu jangan ada orang yang bermegah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau ini menjadi bagian hal yang utama bagi saudara dengan saya, ini menjadi satu dasar dalam pemahaman teologi keselamatan. Tindakan kasih yang kita nyatakan bukan agar supaya saya diampuni dosanya, agar supaya saya diselamatkan, tidak. Oleh karena saya sudah diampuni, oleh karena saya sudah diselamatkan, karena itulah saya mau mengucapkan syukur dengan berbuat kasih, dengan tindakan kasih. Sehingga setiap tindakan kasih yang Bapak Ibu Saudara dengan saya nyatakan, itu bukan karena
ada maunya. Tapi tulus tanpa pamrih. Tapi sebagai syukur kita atas apa yang sudah Tuhan nyatakan. Sadarkah kita, jemaat yang terkasih, tindakan kasih menandai penghayatan kita akan pengorbanan yang Yesus lakukan? Sadarkah kita bahwa tindakan kasih yang Bapak Ibu Saudara dengan saya nyatakan itu sebagai tanda bahwa kita sadar bahwa pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu bukan hal yang biasa? Sampai saat ini apa yang sudah kita nyatakan? Kita melayani Assemble Talita, pemandu pujian, pemain musik, kolektan, penatua, pendeta, para aktivis siapapun. Apa landasan kita untuk kita melakukan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Sebagai syukur kitakah? Dengan tulus, sejati? Satu film yang mungkin Bapak Ibu ingat karena belum lama ini berselang. Les Miserables. Saya ingin menutup dengan bagian ini. Seorang napi yang bernama Jean Valjean. Dia ditangkap Bapak Ibu karena mencuri sepotong roti. Dan ketika dia keluar, apa yang dunia pandang? Dunia masih menyingkirkannya, menolaknya, bahkan merendahkannya. Dan dia akhirnya jatuh lagi pada perbuatan dosa yang sama. Karena ketika aku mau bertobat, ketika aku mau berbuat baik, orang masih mencibirkan aku, memandang aku sebelah mata, dan ia memang terjatuh lagi. Tapi tahukah kita, justru saat itu, dia merasakan cinta rahmat yang luar biasa dari seorang pastor. Karena dia kembali mencuri rumah pastor ini. Dan ketika ditangkap oleh polisi dan dikembalikan kepada pastor ini malah mengatakan, loh, ini malah mau saya berikan juga kepada kamu, supaya kamu bisa menata hidupmu dengan lebih baik. Tidak dihujat, tidak dihakimi, tidak dinyatakan balas dendam, tapi tetap direngkuh, dikasihinya. Tahukah kita, sebagai syukurnya yang luar biasa, dia menyatakan tindakan kasih bagi sesama. Termasuk orang yang sangat membencinya, yaitu Jafret. Kita lihat pengampunan yang dari Tuhan, juga melalui pengampunan dari orang yang bisa mengampuni. Tetap merengkuh orang lain dan memandang bahwa kita sama-sama orang yang dikasih Tuhan, menyatakan perbuatan kasih yang sungguh luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Amin.